Antara kebudayaan di Jawa Barat yang masih sangat menghormati dan menyebut nama Prabu Siliwangi dalam hari jadinya hanya di Cirebon. Di tempat lain saya tidak pernah mendengar. Tidak bisa. Dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita geng motor. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun cerita kita dan cerita orang yang mati karena oplosan. Ini harus segera dihentikan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi Cirebon dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke-543. Selain disambut antusias oleh masyarakat Cirebon, Deddy Mulyadi juga disambut dengan berbagai adat Cirebon. Karena masyarakat Cirebon masih menjunjung tinggi tradisi leluhurnya, yaitu perpaduan antara Jawa dan Sunda. Di mana leluhur Cirebon masih terkait dengan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Bahkan di Cirebon masyarakatnya masih menggunakan dua bahasa daerah yaitu Jawa dan Sunda. Selain membahas problematika yang terjadi di Cirebon, Deddy Mulyadi juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap Cirebon, di mana Cirebon dalam sidang paripurna masih membahas Prabu Siliwangi. Sedangkan daerah lain tidak berani, karena takut dianggap musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadinya saya membicara bahasa Cirebon, tapi karena saya tidak ngerti, akhirnya bahasa Indonesia saja. Saya biasa pidato di acara hari jadi itu dalam bahasa Wewengkon, tapi saya perlu waktu untuk belajar bahasa Cirebon lebih dalam, atau mungkin harus nikah dulu sama orang Cirebon. Ada 3 kebudayaan yang ada di sini yang saya sangat memahaminya. Dan yang paling utama adalah cermin bahwa Cirebon adalah kabupaten yang kaya akan hasanah kebudayaan. Yang pertama bahwa Cirebon adalah Caruban adalah sebuah daerah yang memiliki karakter eksentrik dalam sebuah kebudayaan, dan dia kebudayaan yang masih tersisa di antara cerita sejarah kebudayaan Sunda yang berasal dari kebudayaan Galuh, kebudayaan Pakuan, kemudian menjadi kebudayaan Galuh Pakuan Pajajaran. Yang lain hanya cerita yang bersifat narasi sastra atau cerita dalam babat parahyangan. Cerita-cerita, kemudian wujud nyatanya yang ada hanya beberapa yang saya lihat. Yang pertama masih adanya batu tulis yang kemarin saya kunjungi, dan yang kedua masih adanya mahkota Binukasi yang dititipkan dari Raja Pajajaran oleh Senopati Jayaperkasa di akhir masa kekuasaannya, kemudian disimpan sekarang di Museum Sumedang. Ada 3 titik peradaban yang saya lihat. 1, mengembaranya Kanjeng Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran kemudian menikah dengan santri yang ada di Karawang, melahirkan keturunan yang pada akhirnya melahirkan Kesultanan Cirebon. Kemudian Kesultanan Cirebon merasa harus berdiri sendiri karena memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda dengan leluhurnya yang akhirnya terpisah dari Pakuan Pajajaran. Dari seluruh rangkaian itu yang paling menarik adalah bahwa dari sekian rangkaian peristiwa di mana Kacirebonan memisahkan diri dari Pakuan Pajajaran, justru hari ini di antara kebudayaan di Jawa Barat yang masih sangat menghormati dan menyebut nama Prabu Siliwangi dalam hari jadinya hanya di Cirebon. Di tempat lain saya tidak pernah mendengar. Artinya bahwa meski berpisah dengan sang ayah, meski berpisah dengan leluhur Pakuan Pajajaran, perpisahan hanya keyakinan, bukan perpisahan lahiriah dan bukan perpisahan kebatinan. Beda antara keyakinan dengan kebatinan. Karena itulah sehingga kita bisa memahami Pakuan Pajajaran justru dari Cirebon.
masih disebut dalam paripurna, masih disebut sebagai bentuk penghormatan. Mungkin kalau di tempat lain menyebut di rapat paripurna, besoknya ada yang demo di depan. Ini paripurna sudah mengarah pada kemusyrikan. Dan yang di Cirebon ini pluralisme tentang pemahaman Islam, NU-nya juga deket-deket ke NU gaya Jawa Timuran, ke NU gaya Jawa Tengahan. Ini perbedaannya. Sehingga saya di Cirebon relatif sejak lama selalu diterima dan dialektika berpikir yang saya miliki. Nah, yang menjadi problematika hari ini adalah apakah cerita sejarah itu hanya akan mencerita babat pantun, hanya akan mencerita dalam kidung Cirebonan. Apa sih yang menjadi problem Indonesia? Yang menjadi problem Indonesia ini adalah cerita masa lalu dianggap mistik, bukan cerita masa depan. Dan kita lebih memilih masuk dalam cerita-cerita mistisisme, bukan cerita akademik, bukan cerita yang dituangkan dalam undang-undang, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan gubernur, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan daerah, bukan cerita yang dimasukkan dalam sebuah konstitusi. Inggris membuat cerita narasi sejarah peradabannya dalam konstitusi, Australia dalam konstitusi, Amerika dalam konstitusi, Iran dalam konstitusi, Arab Saudi dalam konstitusi, semuanya dalam konstitusi. Sehingga peradaban modern yang mereka lalui, Arab tumbuh menjadi manusia modern kekinian hari ini, tapi mereka tidak lupa terhadap budaya Arabnya. Tiongkok hari ini masuk dalam percaturan dunia, dia tumbuh menjadi negara yang kuat dan menuju arah adidaya dengan budaya Tiongkoknya, budaya Cinanya, budaya Konghucunya, tetapi dia masuk dalam narasi politik kapitalisme yang berbasis komunisme. Dia menjadi raksasa baru, dia raksasa dengan peradaban baru, dengan tatanan baru, tetapi dia tetap menampilkan tata nilai kebudayaan lamanya yang harus menghegemoni dunia. Orang Tiongkok, keturunan yang ketujuh tetap di Indonesia, dia tetap merayakan Imlek. Keseniannya tetap barongsai, salamnya tetap gong cipaca. Pertanyaannya adalah, anak kita yang pindah rumah dari kampung, pindah ke perumahan di kota Cirebon atau di kota Sumber, bahasanya sudah berbeda, makanannya sudah berbeda, gaya hidupnya sudah berbeda. Dan saya mempelajari adalah setiap daerah yang meninggalkan kebudayaannya, maka daerah itu akan terhegemoni politiknya, akan terhegemoni ekonominya, tanahnya akan berpindah tangan, ekonominya akan berpindah tangan, perputaran ekologinya akan berpindah tangan, politiknya juga akan didominasi oleh wajah baru dan politik baru. Untuk itu maka momentum ini saya ingatkan, yang pertama adalah mari kita bersama-sama antara bupati sebagai kepala daerah, sebagai eksekutif, dengan DPRD untuk segera melakukan perubahan tata ruang Cirebon secara paripurna. Tata ruang jangan hanya didasarkan pada pengetahuan yang bersifat kekinian, tapi tata ruang harus didasarkan pada historical ecological. Historical adalah tidak boleh tata ruang lepas dari sejarahnya. Situs-situs kebudayaan, situs-situs peninggalan masa lalu tetap harus dilindungi dengan aspek-aspek ekologikal. Artinya aspek ekologinya harus juga dilindungi. Tidak boleh ada perusakan di situ. Hutannya harus tetap terjaga, carubannya harus tetap terjaga, danau-danaunya harus tetap terjaga, sungai-sungainya harus tetap terjaga. Saya pelajari Vietnam. Vietnam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa hari ini. Sungai-sungainya jernih, danau-danaunya bersih, masyarakatnya disiplin, pemerintahnya menggunakan tangan besi untuk mengatur rakyatnya. Tiongkok mengatur anak-anak muda yang pemabuk, mengatur anak-anak muda yang malas, mengatur anak-anak muda yang setiap hari marah pada orang tuanya menjadi benalu di keluarganya. Dikerahkan tentara untuk mengambil mereka dari rumahnya, dimasukin barang militer selama 6 bulan. Pulangnya mereka menjadi manusia yang tersadar dan kembali pada orang tuanya, kembali pada negara dan budaya Tiongkok. Teologikal ini akan saya terapkan di Jawa Barat. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita geng motor. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun cerita kita dan cerita orang yang mati karena oplosan. Ini harus segera dihentikan. Kenapa? Kita punya kebudayaan, kita punya nilai ajaran Islam sebagai nilai-nilai ritualitas, sebagai nilai-nilai substansial, nilai-nilai spiritualitas.
tapi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh dan kecil ini? Faktornya cuma satu, kita lebih senang membangun wacana dibanding bertindak nyata. Untuk itu kalau bersedia, pemerintah Kabupaten Cirebon bisa bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. Pemerintah provinsi bersedia membangun mesnya. Orang tuanya diberikan kesadaran kalau anaknya nakal, maka dia telepon tentara, telepon polisi, diangkut, dimasukin mes, dilakukan pembinaan, diarahkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau masih parah setahun, untuk apa? Dikembalikan dia pada orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai lingkungannya, orang yang mencintai sesamanya, dan orang yang mencintai Tuhan secara umum. Kerangka inilah kenapa saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi cium. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi geng motor. Saya tidak mau orang Jawa Barat menjadi monster di lingkungan rumahnya, menjadi monster di jalanannya. Pada akhirnya mereka mati muda. Ketika mati muda itulah saya tidak mau orang-orang terdidik berasal di luar Jawa Barat kemudian mendominasi, dan orang sini selamanya hanya menjadi kuli terhadap Tuhan. Mindset